Allah Subhanahu wa taala telah memberi contoh dalam Al-Qur'an. Isa alaihim salam membuat patung seekor burung dan meniupkan kehidupan ke dalamnya, dan patung itu menjadi seekor burung lalu terbang menjauh. Dengan ini Allah Subhanahu wa taala ingin menyadarkan kita bahwa siapa di antara kita yang membuat patung atau berhala, maka dia juga harus menghidupkannya. Sekarang karena Isa alaihim salam adalah Nabi Allah Subhanahu wa taala, dia memberikan kehidupan pada burung itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah mencoba untuk memberitahu kita melalui contoh ini bahwa kita harus menyelamatkan diri kita dari berhala karena kita tidak dapat memberikan kehidupan kepada mereka. Jadi ketika kita tidak dapat memberikan kehidupan pada patung-patung tersebut, dan juga patung-patung ini tidak dapat memberikan manfaat atau bahaya apapun kepada kita, lalu mengapa kita menyimpannya? Dan kita harus mengikuti sunnah Nabi terakhir kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga merupakan sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu menghilangkan berhala, menghilangkan gambar. Ada sebuah hadits bahwa Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan misi kepada Hazrat Ali radhiyallahu anhu. Beliau berkata kepadanya, "Wahai Ali radhiyallahu anhu, pergi dan ratakan semua kuburan tinggi dan hancurkan gambar dan benda lain saat Anda menemukannya." Misi ini diberikan kepadanya oleh Nabi terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jika kita ingin negara kita maju, negara kita sejahtera, maka kita harus mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, dan kita bisa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala hanya jika kita menyelamatkan diri dari kesyirikan dan bentuk-bentuknya. Jika kita melakukan setiap amal syaleh lebih banyak dari sebelumnya, lalu apa alasan pertolongan Allah Subhanahu wa taala tidak menyertai kita? Jadi hanya ada satu alasan. Mengapa? Karena saat ini kita tidak menganggap syirik sebagai syirik, kita tidak menganggapnya sebagai dosa, tapi kita menganggapnya sebagai hiasan rumah kita. Kita berpikir bahwa berhala-berhala ini, hiasan-hiasan ini, menambah keindahan rumah kita. Mereka meningkatkan keindahan masyarakat perumahan kita. Jadi, alih-alih dosa terbesar di sisi Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada pengampunannya, umat Islam saat ini justru menganggapnya sebagai dosa kecil. Jadi, hari ini kita perlu memikirkannya. Setelah itu, saya akan sampai pada apakah mimpi itu benar menurut Islam atau tidak. Jadi, sebelumnya saya berpikir bahwa ini mungkin sebuah hadits yang mengatakan bahwa mimpi itu tidak benar. Maka saya bertanya kepada saudara Irfan beberapa hari yang lalu untuk memberitahu saya apakah ini ada haditsnya atau yang lainnya. Kalau ada hadisnya, referensinya apa? Maka Irfan Brother bercerita kepada saya bahwa ini bukanlah hadis. Ini hanya pendapat para ulama bahwa mimpi tidak benar dalam Islam. Jadi saya pikir ketika lawan-lawan itu membuat video tentang saya dan mengatakan bahwa mimpi itu tidak benar, saya pikir mungkin ini adalah hadis. Dan banyak orang lain seperti saya percaya bahwa ini adalah sebuah hadis. Namun kemudian saya mengetahui bahwa ini bukanlah sebuah hadis. Ini hanyalah pendapat para ulama. Oleh karena itu, saya mohon kepada para ulama untuk memberikan pemahaman yang jelas mengapa mimpi tidak bisa benar. Maka Irfan Bhai memberitahu saya bahwa hanya mimpi yang mengandung perintah haram sajalah yang tidak benar. Dan mimpi yang tidak ada hal seperti itu, maka mimpi itu benar. Nah, pesan terpenting dalam mimpi saya adalah menyelamatkan diri dari syirik dan jenis-jenisnya, maka ini menjadi bukti bagi seluruh umat. Apakah ada yang salah? Lihat apa yang dikatakan lawan saya di video mereka tentang mimpi saya, bahwa mimpi yang dia alami dan pesan-pesan yang disampaikan di dalamnya sudah ada dalam hadits dan ada dalam Al-Quran, yang berarti mereka juga menerima kenyataan bahwa tidak ada sesuatu pun dalam mimpi saya yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadits. Artinya mimpi ini benar. Bisa dikatakan bahwa mimpi saya adalah pengingat bagi seluruh umat. Itu adalah pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan kepada kita
melalui mimpi saya mengingatkan kita bahwa di era ini syirik telah meningkat pesat sehingga orang-orang tidak lagi menganggap syirik sebagai syirik. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan peringatan agar kalian menjaga diri dari kesyirikan dan jenis-jenisnya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga telah memberitahu saya dalam mimpi apa saja jenis-jenis syirik dan bagaimana cara menghindarinya. Jadi insya Allah Subhanahu wa taala saya akan membahasnya juga. Oleh karena itu, saya mohon kepada para ulama untuk memberikan pendirian yang jelas mengapa mimpi tidak bisa menjadi bukti dalam Islam.